sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Injil Lukas pasal 2 ayat 1-7, diberi judul Kelahiran Kyrios Semesta. Sudah mulai mencium bau-bau berita Natal, sahabat ngulik dimanapun berada, dan program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung, dan untuk mengulik bacaan Lukas pasal 2 ayat 1-7 kita akan ditolong oleh narasumber kita, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Salam jumpa Pak Pendeta akhirnya. Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono tempo-tempo kemarin itu sibuk melakukan proses penelitian dan penulisan buku. Ya. Betul ya, Pak? Dan bukunya sudah terbit? Ya, sudah terbit. Sudah terbit. Pak Pendeta Yohanes ini pendeta kampus Universitas Kristen Maranatha Bandung, dan bukunya sudah digunakan. Ya, nah, judulnya Bertumbuh dalam Sel Group. Bertumbuh dalam sel group. Jadi kelompok belajar bersama berdasarkan tahun liturgi. Jadi saya menggunakan bacaan leksionari, sehingga sel group ini sel group yang dasarnya leksionari atau tahun liturgi. Begitu. Dan itu bisa dimanfaatkan rasanya bukan cuma untuk kampus tapi juga untuk gereja-gereja. Ya, untuk jemaat. Untuk jemaat. Karena penelitiannya juga di jemaat. Penelitiannya juga di jemaat. Ya. Baik, Pak Pendeta, kita mau mulai saja nih ngulik Alkitab. Ya, silakan. Lukas pasal 2 ayat 1-7 diberi judul Kelahiran Kyrios Semesta. Kita awali dengan doa. Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita para sahabat YKP dan ngulik Alkitab, kita bersama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi yang maha baik, di dalam Kristus Engkau melawat kami. Di dalam Kristus Engkau Allah yang jauh menjadi Allah yang dekat, Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, sehingga di dalam Kristus Engkau menjadi Sang Immanuel. Oleh karena itu kami sambut kedatangan Engkau, agar kami juga mampu menghadirkan cinta kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Karena Kristus adalah Tuhan, Kyrios Semesta, yang merangkul setiap umat manusia di dalam pelukan cinta kasih dan kerahiman Allah. Bapak, kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, saya membaca Lukas pasal 2 ayat 1-7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Baik, Pak Pendeta, Lukas 2 ayat 1-7, saya di segmen pertama ini tertarik melihat di ayat pertama, judul perikop yang tadi kita baca, Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Pada waktu itu, saya mau kaitkan dengan judul perikop Kelahiran Yesus, berarti pada waktu kelahiran Yesus, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Seperti apa sih cakupan seluruh dunia pada waktu itu, pada konteks di mana Kaisar Agustus pada waktu memerintah, dan
seberapa menariknya sosok Kaisar Agustus sehingga lalu kemudian disebutkan namanya secara eksplisit dalam Alkitab dalam Alkitab ini, Pak ya. Pendeta. Ya, terima kasih Bu Santi. Ya. Saudara-saudara, saya kira ayat ini kerap kali kalau dibaca dalam berita Natal itu ya dibaca tapi seringkali dilewati. Ya. Padahal ini adalah satu ayat yang sangat penting untuk memahami tentang diri Kristus yang ditempatkan di dalam konteks seorang Kaisar Agustus. Ya. Dan kata seluruh dunia memang dalam bahasa Yunani kita tahu itu adalah kata dunia di sini lebih tepat pada kata oikomenen ya, jadi pasanten oikomenen ya, jadi oikomenen itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata dunia. Padahal kata ini sebenarnya lebih mencakup kepada suatu tempat yang kita kenal dengan kata ikumene ya, dari oikos dan menen ya. Nah, oikos itu rumah, menen itu tinggal. Jadi tempat tinggal yang memang mendunia. Dan kita tahu bahwa di dalam Kaisar Agustus itu wilayahnya memang sangat luas ya. Dan kita tahu bahwa wilayah Kekaisar Romawi itu meliputi, kalau dilihat dari peta modern ini, Italia, kemudian itu ada Dalmatia, ada juga Makedonia, Galia, Hispania, Afrika, ya, Asia, Syria, dan Palestina. Tentunya yang dimasukkan Palestina ini adalah bukan wilayah Palestina yang ini, tapi adalah menunjuk kepada keseluruhan Israel. Ya, jadi lebih tepat kata Palestina itu diterjemahkan menjadi tanah Kanaan, gitu. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa wilayah Kekaisaran Romawi itu sangat luas, ya, dan kita bisa membayangkan tidak ada satu transportasi yang modern, tetapi mereka bisa menaklukkan dan memiliki satu wilayah yang sedemikian. Dan tentunya ini ada satu pengaruh dari seorang raja, ya, dan Raja Romawi yang salah satu terkenal adalah Caesar, ya, Augustus begitu. Ya. Dan dalam konteks inilah mengapa kemudian kelahiran Yesus itu ditempatkan, ya, dengan sosok dari Agustus ini. Dan nanti bisa kita lihat kalau baca Injil ini, kemudian kalau Yohanes itu bagaimana, kira-kira seperti itu ya. Tapi menarik strukturnya dia dalam membaca firman Tuhan, khususnya dalam kelahiran Yesus itu. Sementara begitu. Baik. Seberapa penting ataupun seberapa menarik begitu sosok Caesar, Kaisar Agustus ini ketika Yesus lahir, Pak Pendeta. Ya. Jadi, siapa dia itu? Kaisar Agustus ini adalah memang pemenang perang ya, dan kita tahu bahwa Agustus ini dulu banyak menaklukkan, dan memang dapat dikatakan kerajaan Romawi itu mencapai zaman keemasan. Itu pada Kaisar Agustus ini, ya. Dan karena itu Romawi pada zaman Kaisar Agustus bukan hanya emas, tapi memang adalah kerajaan yang relatif damai, ya. Sehingga waktu itu kerajaan Romawi mendapatkan satu gelar namanya Pax Romana. Pax Romana, ya. Artinya Roma yang damai, the Roman peace, ya. Jadi ini memang cita-cita ya suatu negara, ya, bagaimana satu pemerintahan itu di bawah kekuasaan ini menciptakan, ya. Damai itu membuat rakyat tentram, lalu muncul pemikiran-pemikiran besar, ya. Filsafat berkembang, ilmu berkembang, seni berkembang, begitu kan. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau rakyat dari Roma itu menyebut Kaisar Agustus itu sebagai Kyrios. Ya. Kyrios, ya. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi kata Tuhan, ya, Lord, ya, bahasa Inggrisnya Lord, begitu. Jadi memang dia ditempatkan di situ, dan nanti kalau kemudian Yesus pun juga mendapatkan gelar Kyrios ini yang menarik sekali. Tapi ingat bahwa yang mendapatkan gelar Kyrios itu pertama-tama bukan Yesus, tapi Kaisar Agustus ini. Dan yang kedua,
sosok dari Kaisar Agustus ini adalah dia karena dianggap itu punya pengaruh yang besar, karisma yang luar biasa, dan tentunya kemampuan berpikir yang bisa mencakup seluruh daerah ini, ya, menggerakkan satu wilayah yang luas, ya, yang terpencar-pencar, dan semua orang menaklukkan diri sehingga Kaisar Agustus ini mendapatkan satu gelar namanya Divi Vilus, ya, Divi Divine lah, ya, the son of divine, ya, Ilahi. anak ilahi. Jadi dia karena karisma yang besar ini dia mendapatkan gelar sebagai anak ilahi, ya, anak Allah begitu, ya. Dan karena itu ada dua gelar yang penting di sini, yaitu kata gelar Kaisar Agustus sebagai Kyrios dan Divi Vilus, ya. Jadi menarik sekali bahwa kalau seperti ini siapa yang bisa menandingi gitu, ya. Kaisar yang hebat ini siapa yang bisa menandingi? Rasanya tidak ada yang bisa menandingi. Ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Sosok istimewa dari Kaisar Agustus. Pak Pendeta tadi sebelumnya ada sempat menyebutkan ya sedikit tentang pembeda ketika Yohanes Pembaptis lahir. Ya. Ini menarik. Jadi baik pasal 1 maupun pasal 2 ini ada pemberitahuan tentang kelahiran. Pembedanya di pasal 1-nya tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, sedangkan di pasal 1 juga ayat 26, pasal 1 juga ayat 26 dan juga pasal 2 ini tentang Yesus begitu. Di pasal 1 pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis pada zaman Herodes. Ini kait-mengaitnya bagaimana ini? Yang satu zaman Herodes, lalu kemudian ketika Yesus lahir, yang disebut secara eksplisit adalah pada masa Kaisar Agustus. Begitu. Ya, memang kadang-kadang kita sebagai pembaca tuh lupa ya bahwa penyebutan itu selalu mempunyai makna. Jadi penulis Alkitab dalam ini Lukas adalah penulis yang sangat jeli. Dia memang tabib, tapi adalah tabib yang ahli sejarah. Suka sejarah begitu ya. Dan kalau kita membaca Lukas pasal 1 ayat 5, ya, disebutkan itu ya pada zaman Herodes raja Yudea, lalu disebutkan adalah seorang imam bernama Zakaria, ya, dari rombongan Abiyah, ya. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Jadi ini kita nanti ceritanya ke ayat berikutnya berkaitan dengan kelahiran dari Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis itu ditempatkan dengan secara sengaja pada zaman Herodes. Nah, ini menarik sekali. Kalau Yesus ini kenapa ditempatkan pada zaman Kaisar Agustus, ya gitu. Tapi kalau Yohanes ini kenapa ditempatkan dengan konteks zaman Herodes, Raja Yudea, gitu ya. Nah, tentunya Lukas mempunyai makna yang tidak sekedar nulis begitu, tapi dia mempunyai satu arah teologi, ya. Jadi di dalam berita yang sejarah itu, historis itu ada sebuah orientasi teologi, gitu. Jadi Lukas dengan sengaja membedakan konteks kelahiran Yesus dengan kelahiran Yohanes, ya. Jadi Yohanes ini bukan dikecilkan, tapi mau mengatakan bahwa berbeda. Kelahiran Yesus ditempatkan di dalam satu pemerintahan kaisar yang mendunia, yang besar seperti Agustus, tetapi Yohanes Pembaptis ditempatkan pada raja wilayah. Dalam hal ini adalah raja wilayah Yudea, yaitu seorang raja bernama Herodes Agung. Ya. Dan itu tentunya menunjukkan sebuah tujuan yang penting, ya, bahwa mengapa nanti Yesus itu disebut dengan Kyrios yang sifatnya ekumenen tadi. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak pernah disebutkan sebagai nabi yang sifatnya semesta atau mendunia seperti itu. Ya. Jadi mau mengatakan bahwa ada peran yang sangat signifikan antara Yohanes dengan Yesus Kristus itu. Baik, ya. Jadi ini bukan sekadar
mengacu pada waktu Yohanes Pembaptis, raja, waktu Yesus lahir, kaisar. Namun ada arah teologis yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Lukas, perbedaan dua figur ini ya, yang satu itu bukan hanya mendunia tapi mensemesta begitu ya, mensemesta, sedangkan yang satunya itu katakanlah lokal begitu ya. Lokal. Jadi ada peran yang jauh lebih istimewa. Nah, Pak Pendeta juga tadi menyebutkan gelar Kyrios itu pertama justru disematkan pada Kaisar Agustus, dan pada Yesus juga disematkan gelar Kyrios itu. Nah, apa pembeda dari dua figur ini, padahal kepada mereka berdua disematkan gelar Kyrios? Itu kita akan bahas ulas di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik bahan bacaan Lukas pasal 2 ayat 1-7, diberi judul Kelahiran Kyrios Semesta. Kita saat ini sudah tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar bersama dengan narasumber pada episode kali ini, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Ya, segmen yang pertama Pak Pendeta sudah memberikan penjelasan bahwa gelar Kyrios itu Lord ya, Tuan, disematkan pada Kaisar Agustus lebih dulu. Walaupun lalu kemudian kepada Yesus juga disematkan kepadanya sebutan ataupun gelar Kyrios. Apa pembeda sama-sama gelar Kyrios namun disematkan pada Kaisar Agustus, lalu kemudian yang kedua kepada Kristus, pada Yesus? Jadi pasti lebih dahulu kepada Kaisar Agustus, karena Kaisar Agustus itu memerintah sebelum Yesus lahir, ya. Dan kita tahu dalam sejarah Kaisar Agustus dulu nama aslinya adalah Octavianus, ya. Ya, kalau kita Octavianus nanti ada kaitannya dengan cerita Cleopatra dan sebagainya, gitu ya. Nah, lalu di sini ada dua gelar ya, Kyrios, dan itu kepada Kaisar dan kepada Yesus. Nah, kalau menurut para ahli, gelar Kyrios Yesus itu sebenarnya dari penelitian itu diberikan setelah Kristus itu wafat dan bangkit. Ya. Jadi secara teologis ya, itu baru para muridnya itu menyebut dia itu sebagai Kyrios, begitu. Ya. Jadi artinya apa? Setelah Yesus itu membuktikan kuasanya yang wafat dan bangkit itu ya, sebagai anak Allah. Tetapi kalau boleh dikatakan bahwa gelar Kyrios dalam diri Yesus itu mau mengatakan sengaja pertama-tama disandingkan, tetapi disandingkan itu sebenarnya kalau dari sudut politiknya Yesus dianggapnya tidak ada apa-apanya, begitu kan? Ya, betul. Tetapi dari sudut pengaruhnya, ternyata pengaruh dari Yesus Sang Kyrios itu melampaui batas-batas wilayah geografis dan teritorial politik dari
Kaisar Agustus itu, ya. Jadi karena itu kalau tadi saya sebutkan Kaisar Agustus mendapatkan 2 gelar, ya, Pax Romana, ya, dan yang kedua adalah Divivillus, ya. Tetap orang mengatakan, ya betul, kamu Kyrios, tapi kamu adalah penjajah, begitu. Itu bedanya, kamu penjajah, tetapi Yesus ini adalah justru orang yang pribadi yang sama sekali berbeda dengan sosok penjajah yang menggunakan, ya pasti menggunakan militer, menggunakan kekuasaan politik, ya, ya. Dan ini yang kita lihat di dalam sekarang perang yang ada di Ukraina, Rusia, antara Israel, Palestina, ya, menggunakan kekuasaan militer begitu. Tapi yang di dalam diri Yesus adalah tidak, ya. Dia bukan mengorbankan orang lain demi tujuan politiknya, tetapi dia justru sebaliknya dia memberikan dirinya, dia sacrifice kepada banyak orang supaya orang lain ini atau setiap kita itu mendapatkan hidup yang berlimpah, ya. Yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b itu, ya, aku datang supaya semuanya aku datang memberikan hidup, ya, bahkan hidup yang berkelimpahan, ya, hidup yang penuh begitu. Dan karena itu ada pembeda antara Kaisar Agustus sebagai Kyrios yang tentunya tangannya pasti berlumuran banyak darah. Sekalipun dibilang pada saat itu kondisi damai, namun damai dalam situasi penaklukan. Ya, penaklukan, ya, dia memang menciptakan satu kerajaan yang damai, ya, relatif damai. Tapi untuk damai di sana dia harus menggunakan itu, ya, kekerasan, power, ya, militerisme dan kekuatan senjata. Jadi ada satu hal yang sangat berbeda begitu. Jadi ada Kristus ini Kyrios yang melampaui Pax Romana. Begitu. Dan kalau dilihat dari Kristus itu yang mau dikatakan dalam Injil bahwa Yesus sebagai Kyrios itu dia memberikan apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ya, karena itu di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi Kyrios Yesus itu ada Kyrios Shalom, ya, atau Eirene, kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, ya. Pak Pendeta, ini ada yang menarik tadi kan Pak Pendeta sudah menyebut, ya, gelar Kyrios itu lebih dulu disematkan pada Kaisar Agustus, ya. Lalu kemudian gelar Kyrios sematkan pada Kristus pasca wafat sebetulnya, ya. Lalu kemudian dan bangkit, dan itu diberikan oleh murid-murid. Ya, bukan tanpa maksud dan tujuan, itu membuktikan pembeda antara Kaisar Agustus dan Kristus itu begitu. Nah, biasanya begitu, ya. Seorang kaisar itu kan memerintah itu kan perlu untuk membuktikan begitu, ya, pencapaian tidak kadang-kadang itu berdasarkan keturunan, ya, walaupun tidak selalu, ya. Kalau untuk konteks kerajaan Roma. Kerajaan Roma tidak selalu, tapi kalau misalnya contohnya kerajaan Inggris itu harus dari keturunan. Harus keturunan. Dari ambil raja-raja Eropa dari harus keturunan. Israel juga sama dari keturunan. Tapi kalau Roma itu ditentukan juga oleh dia bisa membuktikan, ya, karena itu nanti yang memutuskan senat. Oh ya. Iya. Karena itu ada senat. Jadi konsep senat yang nanti menjadi salah satunya seperti DPR, MPR itu gitu, ya. Ya, itu sebenarnya diambil dari prinsip dari kerajaan Romawi. Gitu. Ya. Artinya kan mesti harus membuktikan begitu bahwa memang dia pantas begitu, ya, menjadi kaisar. Iya. Sedangkan Yesus berbeda begitu. Dia adalah Allah, ya, yang sudah di atas, lalu kemudian menjadi manusia, sekalipun dideskripsikan di sini ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi di satu sisi dia adalah, ya, anak Allah itu yang ilahi itu, ya. Tapi juga dia lahir dalam sebuah keluarga dalam terah tertentu yang memang dipandang dan dihormati begitu.
figur Daud. Di sini adakah semacam apa ya pembeda di antara dua figur ini? Begitu. Ya. Jadi kalau Kaisar Agustus tentunya adalah pada kompetensi dan prestasi yang dan juga diterima oleh Senat. Ya. 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 Dan karena itu bisa terjadi bahwa kaisar itu dibunuh, ya dikudeta, Ya, lalu betul. diganti oleh kaisar yang lain, betul. begitu ya. Ya. Jadi karena itu Kaisar Nero, Tiberius, Domitianus, ya, Agustus itu tidak satu darah, begitu, tidak satu keturunan. Gitu, ya. Nah, agak berbeda dengan konsep raja di dalam Israel itu dari keturunan, gitu. Dan salah satu keturunan yang dijanjikan oleh Allah dalam hal ini adalah keturunan dari Raja Daud. Ya. Dan biasanya dirujuk dari 2 Samuel pasal 7 itu, ya. Ayat 13, 14 begitu ya, yang mengatakan bahwa dari keturunanmu ini aku akan mendirikan takhta ya, takhtaku dan takhtaku akan kekal selama-lamanya begitu. Dan karena itu konsep itu mulai muncul loh ya, harapan mesianis itu ya. Nah, siapa itu anaknya Daud itu yang bisa menjadi Mesias ya? Dan ternyata dibuktikan dalam perjalanan itu semuanya bermasalah semua. Tidak ada anaknya Daud ini yang benar gitu ya. Ya, Salomo pun yang dianggapnya hebat juga tidak benar juga gitu kan. Tidak ada yang benar begitu. Nah, tetapi harapan itu tetap muncul bahwa Allah pada satu titik dia akan mewujudkan rencananya itu. Nah, dan menarik sekali bahwa di dalam satu titik itu ya muncullah 2 orang yang menjadi suami istri dalam usia yang masih muda, yaitu Yusuf dan Maria. Dan kedua orang ini ternyata seringkali kan kaitannya dengan Yusuf anak Daud, tapi sebenarnya Maria pun juga adalah keturunan dari Daud. Gitu ya. Nah, kalau ditarik itu bahwa Maria itu nanti dari satu keluarga dari Daud yang yaitu Nathan, lalu dari situ kemudian juga mereka menikah antara keluarga kerajaan dengan keluarga imam. Ya, Harun gitu. Jadi dalam diri Yesus itu ada 2 darah yang mengalir dalam dirinya, yaitu bahwa dia mengalir darah Raja Daud, tetapi juga di dalam dirinya ada darah Harun begitu. Gitu. Nah, karena itu Yesus juga nanti mempunyai 2 gelar itu, antara raja, imam. Ya, raja, imam dan nabi. Ya, jadi karena itu gereja kemudian menyebutkan ya. Nah, jadi figur ini kalau kita lihat Kyriosnya Yesus ini pada waktu itu sudah melampaui batas-batas kerajaan Romawi ya, dan Yesus bisa ini sudah 2000 tahun, tetapi pengaruhnya masih membesar, karena itu diberi judul kelahiran Kyrios semesta. Itu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Pak Pendeta, ini kita lanjut. Memang nih pasal 2 ayat 1 sampai 7, tapi rasanya kurang lengkap kalau kita nggak lihat pengalaman bagaimana para gembala juga menyambut kelahiran Yesus ini yang kita imani begitu. Bagaimana pengalaman pengalaman iman para gembala yang orang yang sederhana yang tidak tahu konsep mesianik. Tapi kemudian mereka sendiri yang dimotivasi begitu untuk datang menjumpai Yesus yang lahir itu. Jadi seperti Lukas itu membuat semacam paradoks gitu. Menggambarkan kerajaan, biasanya dunia menggambarkan keluarga kerajaan dengan segala kemegahannya begitu. Lalu Lukas mengatakan ternyata caranya Allah itu tidak begitu. Allah mengambil dari satu sisi yang diabaikan oleh manusia, oleh banyak orang, dan biasanya tidak menarik, yaitu sosok dari orang-orang yang disebut dengan Haaretz. Rakyat jelata. Ya, Haaretz itu kan rakyat jelata begitu, pada batu rakyat jelata. Dan lebih jelata lagi adalah gembala ini. Dan gembala ini justru adalah sebagai kelompok yang diperkenankan oleh Allah untuk menyaksikan kelahiran Kyrios semesta itu. Ya, jadi dalam hal ini kita seperti ingat ya satu ungkapan dari seorang filsuf bernama Rudolf Otto gitu ya.
Jadi dalam pengalaman religius, kata Rudolf Otto itu, para gembala itu mengalami apa yang disebut dengan mysterium, ya, tremendum et fascinans, gitu ya. Jadi pengalaman menggetarkan yang penuh misteri tetapi mempesona begitu. Di mana mereka melihat, mengalami, ya, bagaimana Allah menampakkan diri melalui malaikat yang memuji dan memberitakan bahwa Kristus Yesus itu lahir di kota Daud, ya. Kota Daud itu adalah memang Bethlehem. Bethlehem sebagai kelahiran juga dari Daud, ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa Daud juga lahir di Bethlehem begitu, ya. Nah, disitulah para gembala ini mendapatkan berita, dan berita itu sebagai satu kontras, ya, dengan berita-berita yang disampaikan, biasanya yang disampaikan kepada dengan tamu-tamu yang orang-orang yang sangat terhormat, tapi ini orang-orang biasa. Tapi beritanya bisa melewati dari zaman ke zaman. Bisa melewati batas-batas wilayah itu. Nah, itu yang mau mengatakan bahwa ternyata ada kekuatan yang dari yang kelihatannya sederhana ini, tapi ketika Allah itu campur tangan, Allah ini melakukan intervensi, bahwa peristiwa Teofani itu menjadi sebuah berita yang menyentuh juga kepada orang-orang nih. Jadi Injil, kabar baik tentang Kristus itu tidak lagi dibatasi kepada satu kelompok sosial, tetapi kepada semua, dari kata pasanten oikomenen, betul-betul kepada oikomenen, di mana setiap orang ini bisa tinggal, orang mengalami, baik yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan atau yang tidak, semuanya disentuh. Nah, inilah kekuatan dari Kyrios semesta, dari yang dikatakan kelahiran Yesus itu. Jadi betul-betul selain melampaui batas teritori, tapi juga sekat-sekat status. Sekat-sekat status. Sekat-sekat status. Ketika Allah itu sudah intervensi, maka tidak ada lagi sekat-sekat itu. Dan itu dibuktikan melalui di dalam kelahiran Kristus Kyrios semesta. Karena itu dalam teologinya Lukas kan disebutkan satu gelar, yaitu Immanuel gitu. Allah beserta kita. Jadi mau mengatakan bahwa di dalam kelahiran Kristus itu yang tidak ada lagi batas-batas atau sekat-sekat atau pembatas-pembatas, bahkan juga batasan waktu juga tidak dilewati itu, karena Allah hadir, ya, Immanuel gitu. Artinya apa? Allah yang semula dibayangkan itu tak terjangkau, yang transenden, yang melampaui batas-batas kemampuan manusia memikirkan tentang Allah, tetapi bisa hadir di dalam satu realitas, ya, di dalam satu periode sejarah. Ya, dan periode sejarah ini kemudian berbicara panjang tanpa batas kepada periode-periode selanjutnya. Begitu. Jadi lahir dalam periode sejarah tertentu, tapi lalu kemudian berpengaruh ke dalam periode-periode selanjutnya itu. Selanjutnya. Nah, karena itulah mengapa kadang-kadang orang menyebut inilah ada tahun Kristus, tahun Masehi, mau mengatakan satu titik penting, ya, bahwa pergantian tahun ini bukan sekedar satu kalender biasa. Tetapi apakah di dalam setiap perjalanan itu ada spiritnya atau roh dari Kristus yang sudah berinkarnasi di dalam hidup kita, ya, dalam hidup umat manusia sepanjang zaman itu. Begitu. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen ketiga, ya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Lukas pasal 2 ayat 1-7 diberi judul Kelahiran Kyrios Semesta. Saat ini kita sudah memasuki segmen ketiga. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya lanjut nih bersama dengan Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono sebagai narasumber ngulik pada episode kali ini. Pak Pendeta, kita lanjut ya di segmen ketiga. Di segmen pertama, kedua, Pak Yo cukup menekankan tentang bahwa Yesus itu lahir dalam konteks tertentu, periode sejarah tertentu. Ia berinkarnasi dalam daging ya. Betapa penting itu bicara soal konteks begitu ya. Nah, karena itu sebetulnya persisnya kapan begitu ya Yesus itu lahir begitu. Kita rayakan secara umum kan 25 Desember secara umum begitu. Tapi persisnya sebetulnya kapan Yesus itu lahir berdasarkan berdasarkan sejarah. Jadi sayangnya Alkitab tidak menyebutkan ya. Tanggal. Dan karena itu banyak orang meragukan bahwa Natal yang dirayakan oleh umat Kristen itu sebenarnya bukan tanggal kelahiran Yesus. Tetapi itu adalah tanggal kelahiran dari Dewa Matahari. Gitu. Dan ada perbedaan antara Natal dalam gereja-gereja mainstream, ya ada yang 25 Desember, tetapi kalau gereja ortodok kok 6 Januari. Ya, betul. Gitu, ya. Ini yang benar yang mana? Ya. Gitu, ya. Atau yang ketiga, ada gereja mengatakan, udah jangan merayakan Natal. Gitu ya. Karena itu sama saja kamu melakukan sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab, dan perayaan itu sebenarnya kamu merayakan Dewa Matahari. Gitu, ya. Nah, terlepas dari apa, mari kita mencoba memikirkan ya, bahwa cara gereja itu merayakan tahun gerejawi, ya, satu hari raya, itu dilakukan melalui tradisi. Jadi, dia menyimpannya itu, ingatan itu di dalam tradisi. Nah, tradisi itu adalah dilakukan setiap kali, rutin, ya, dan teratur, begitu. Nah, bagaimana salah satu caranya? Misalnya, ini gereja Katolik, gereja Ortodok itu dari dulu tuh merayakan tanggal 25 Maret. 25 Maret. Itu Maria menerima kabar gembira. Itu contohnya. Dipelihara terus itu. Pokoknya setiap tanggal 25 Maret, disitulah gereja pasti merayakan Maria menerima kabar gembira. Begitu. Nah, sekarang kita lihat ini tradisi yang dihidupi ya, yang dipelihara dari tahun ke tahun, berabad-abad. Begitu. Jadi ini ingatan yang terus diingat dengan baik. Ya. Akan dirayakan lagi di dalam satu ibadah. Gitu. Lalu kaitannya antara 25 Maret itu dengan Natal ini bagaimana? Gitu. Apakah ada dasarnya? Nah, dalam hal ini kita mau membaca satu bagian dari Lukas pasal 1. Mungkin kita ada baiknya kita baca ya. Lukas pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Mari silakan Ibu. Saya baca ya. Lukas pasal 1 ayat 8 sampai 11. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Nah, ini pertanyaannya begini.
kapan Zakaria itu ditunjuk menjadi imam dalam tugasnya sebagai imam besar, sehingga dia membakar ukupan di sana. Ini kapan? Itu pertanyaannya dulu. Nah, kalau kita lihat tentunya ini bukan dalam konteks perayaan Paskah. Ya, kalau Paskah itu kan tanggal 14 Nisan, ya sekitar bulan Maret April gitu. Maka para ahli sepakat bahwa Lukas pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 11 itu dilaksanakan pada perayaan yang istimewa. Tapi di luar Paskah. Oke, tetap istimewa di luar Paskah. Istimewa. Yaitu apa? Yang pasti itu di antara ini ada satu perayaan yang paling istimewa. Nah, perayaan itu adalah Rosh Hashanah, tahun baru. Kemudian Yom Kippur, hari penebusan, dan Sukkot. Dan itu jatuh pada hari raya di bulan Tishrei. Nah, Tishrei itu adalah terjadi pada bulan September, Oktober. Jadi seperti sekarang ini. Iya. Jadi baru-baru ini orang Israel itu juga merayakan salah satu bagian dari itu. Yang tanggal 7 Oktober sehingga mereka diserang oleh teroris Hamas gitu. Itu sedang mereka masuk di dalam perayaan itu. Begitu. Ya. Mungkin masuk di dalam perayaan Sukkot. Gitu. Tapi kalau saya baca pada waktu itu sedang merayakan perayaan namanya Simchat Torah. Yang tanggal 7 itu. Tetapi lebih jelas bahwa dari waktu September, Oktober, Tishrei ini adalah hari yang penting. Ya, jadi di samping bulan Nisan, Maret, April ini adalah satu hari yang penting juga. Di situ ada Yom Kippur. Nah, tampaknya Zakaria ini merayakan pada hari raya Yom Kippur. Hari raya penebusan. Ya, karena itu dia harus membayar ukupan. Dan melakukan tugasnya sebagai imam besar. Yang hanya bisa masuk satu kali ke dalam ruang Maha Kudus itu. Ya. Nah, kalau demikian berarti Yohanes ini lahir pada bulan September, Oktober. Ya, Tishrei. Ya, dari waktu Elizabeth itu mengandung. Jadi ketika itu terjadi pembuahan itu ya. Karena orangnya mandul ini. Itu terjadi pada bulan September, Oktober. Nah, lalu cara lihatnya kita begini. Kemudian menarik di dalam Lukas 1 ayat 26. Silakan Ibu. Ya, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, jadi setelah bulan ke-6 dari Elizabeth ini mengandung, lalu disebutkan Allah menyuruh malaikat Gabriel ke kota di Galilea bernama Nazaret. Menyampaikan berita kepada seorang perawan bernama Maria. Jadi 6 bulan kemudian. Mari kita hitung. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya, atau April. Jadi antara September, Oktober. Jadi antara ini ya. Jadi kalau dimulai dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya. Nah, tadi 25 Maret Maria dirayakan oleh gereja menerima kabar gembira. Nah, jadi Lukas 1 ayat 26 ini dalam tradisi gereja jatuh pada tanggal 25 Maret. Lalu Maria itu mengandung 9 bulan. Dihitung. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 25 Maret ke 25 Desember. Gitu ya. Jadi selalu disebutkan antara 24-25. Lalu ada pertanyaan. Lah itu kenapa tuh ortodoksnya kok tanggal 6 dan 7 Januari ini yang benernya gimana? Loh, cara ngitungnya tuh gini. Ini kan kita menghitungnya dari kalender yang ini sekarang ini.
Ini kan bukan kalendernya orang Yahudi. Ya. Kalau orang Yahudi ini misalnya bulan Nisan antara Maret, April. Tisra itu antara September, Oktober. Nah, kalau Yesus ini lahir pada Desember itu apa? Bulan Tevet. Nah, Tevet itu antara Desember, Januari. Ngerti ya? Iya. Jadi jangan pakai kalender kita. Iya. Jadi Yesus ini lahir antara 24-25 Desember sampai dengan 6-7 Januari. Nah, karena itu 6 dan tanggal 7 Januari disebut dengan hari raya Epifani. Iya. Di mana Epifani? Allah sedang menyatakan, menampakkan diri. Epifani artinya menampakkan diri. Begitu. Nah, jadi dengan kata lain, jangan lagi mengatakan perayaan Natal itu sebagai sebuah dongeng. Loh, Pak, kalau menurut sejarah kan ada bilang bahwa kita kan itu kan pada hari raya Sol Invictus. Dan memang benar. Kalau saya cek hari raya Dewa Matahari itu jatuhnya tanggal 25 Desember. Loh, memang benar itu. Iya, itu benar. bisa samaan. Nah, kalau demikian Natal itu adalah dari Dewa Matahari Sol Invictus. Ya. Lalu kemudian Dewa Matahari itu dikalahkan oleh Yesus. Iya. Ya, yaitu dikalahkan oleh Sol Justitiae, ya, dewa kebenaran, dewa keadilan gitu. Nah, caranya berpikirnya jangan begitu. Bahwa ini ada yang menarik. Memang betul Sol Invictus itu 25 Desember. Tapi gereja itu tidak pernah mengenal. Itu bukan sumbernya. Mereka itu menghayati sumbernya yang ada di dalam tradisi gereja. Bahwa itu ada kesamaan, tidak boleh dicampur baurkan. Baik, ya. Misalnya hari rayanya Bu Santi itu bersamaan dengan hari rayanya gitu ya, lahiran seorang tokoh besar. Itu jangan disamakan. Bu Santi ya tetap Bu Santi gitu loh. Ya, bahwa ada persamaan tuh ya. Nah, kemudian untuk membuktikannya gimana? Nah, kebetulan kan gereja itu punya tradisi yang baik. Dia itu mempunyai dokumen di luar Alkitab. Nah, misalnya pandangan dari seorang tokoh yang tahunnya itu sekitar 243. Ya. Ini ada traktatnya ya, namanya The Pascha Computus ya. Pascha Computus. Itu jelas sekali menyebutkan 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Ada lagi tokoh yang sangat terkenal namanya Johannes Chrysostomos. Chrysostomos itu artinya Kristos itu emas ya, tomos itu mulut. Orang yang bermulut emas ya. Jadi kata-katanya itu luar biasa. Itu jelas mengatakan bahwa Maria mengandung janin Yesus pada tanggal 25 Maret. Itu yang dipegang oleh gereja. Kemudian ada lagi seorang tokoh gereja namanya Hippolytus ya. Nah, Hippolytus itu menuliskan. Nah, dia menarik sekali. Dia menafsirkan kitab Daniel pasal 4 ayat 23. Dan pada tahun 202 dia menyebutkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Data-data kita memang tidak hanya pada Alkitab. Kepada traktat, kepada dokumen-dokumen yang terbit, tapi juga dari tradisi gereja. Nah, tradisi yang gereja dirawat itu. Yang dirawat, dihidupi. Ya. Dari tahun ke tahun. Ya. Dan gereja tidak pernah misalnya menghidupi sebuah hari raya itu tidak pernah. Apalagi kalau gereja-gereja yang seperti Ortodoks, seperti Katolik. Kalau Protestan bisa aja lewat. Ya, kita kadang-kadang nambah dengan hari bulan keluarga, bulan pekabaran Injil atau bulan musik ya ditambah-tambah. Tapi kalau itu kan baru-baru aja. Ya. Tapi kalau dalam gereja yang Katolik dan Ortodoks itu tidak. Mereka tuh punya pakemnya lah, punya satu dasar ya, mengapa itu dirayakan dan dipelihara gitu. Nah, itu yang mempunyai nilai yang tidak bisa dibantah.
Karena dihidupi itu, oleh umat. Dan kalau umat namanya apa? Umat sedunia ya, di mana umat itu berada gitu. Bukan umat lokal gitu. Ya. Jadi kesalahan itu lebih diminimalisir. Karena dirayakan terus-menerus oleh umat gitu ya. Jadi dengan demikian sangat jelas. Seperti kalau Yesus lahir antara apa ya? 25 Desember sampai tanggal 6 sampai 7 Januari, itu rentangnya. Kapan persisnya? Ya itu pokoknya rentangnya. Nah, karena itu di antara 24-25 inilah sampai dengan 6 dan 7 ini, gereja kemudian merayakannya dengan satu bentuk. Menggunakan stolanya, warnanya udah jelas dari dulu, warnanya putih. Karena ini adalah peristiwa Teofani dan Epifani. Disebutkan jelas Teofani dan Epifani. Ini rentangnya ini. Berarti Natal yang diadakan di atas tanggal 7 bukan lagi Natal gitu loh. Natal itu batasnya sampai di sini. Jadi orang bertanya, Pak, Natal itu batasnya tanggal 6 dan 7. Ya, dan saya pernah merayakan itu ketika di Israel itu perayaan Epifani. Ya dirayakan oleh meriah banget. Tanggal 25-nya biasa-biasa aja. Tapi kalau gereja-gereja barat 25-nya meriah sekali. Tapi kalau gereja timur 6 dan 7 Januari itu sangat meriah. Sangat meriah. Ya. Jadi perayaan Natal 25 Desember tidak serta-merta kita kaitkan dengan kepercayaan orang-orang Romawi bahwa iya itu ada, tapi jangan disama-samakan begitu ya. Gitu. Karena gereja begini loh, gereja itu sangat hati-hati ketika mengadopsi satu perayaan yang di luar gereja itu sangat. Tapi tidak juga mengadopsi atau memberi nilai atau bagaimana? Enggak juga begitu ya? Enggak begitu. Karena mereka sangat hati-hati, sangat takut alergi gitu ya. Untuk memasukkan itu mereka. Soalnya kan sempat dengar-dengar ada yang mengatakan ya gereja memberikan nilai atau ya memberikan isi baru begitu. Baru. Nah, ada yang mengatakan isi yang baru. Tetapi isi yang baru ini sebenarnya agak bertentangan dengan dokumen-dokumen yang dipelihara gitu. Dan ya kekuatan itu kelihatan. Misalnya saudara kita Muslim itu selalu menyebutkan orang Kristen itu sebagai ahli kitab. Iya. Ahli kitab. Jadi kita ini adalah umat yang dianggap sangat melek dengan literasi. Ya, betul. Sehingga mendapatkan gelar ahli kitab. Itu berarti kita tuh dari dulu tuh cermat. Betul, persis ya. Ya, dan itu bisa dibuktikan dari misalnya dalam proses penulisan Alkitab itu teliti sekali. Ya. Antara Alkitab yang kita punya sekarang dengan penemuan yang ada di Dead Sea Scroll di Qumran itu bisa kelihatan sekali. Bedanya dikit-dikit sekali, tapi hampir rata-rata itu akurat. Jadi nilai keakuratan dan sumber itu penting gitu. Nah, nilai keakuratan dan sumber itu penting. Itu menentukan juga wibawa begitu wibawa, karena bagi mereka kalau kamu itu prinsipnya dalam Yahudi dan kekristenan mengubah satu huruf itu kamu akan merusak tatanan semesta itu. Dan karena itu mereka sangat hati-hati gitu ya. Dan karena itu kita bisa melihat misalnya kalau ini agak melebar sedikit misalnya salinan dari Injil Matius. Itu ada 125 salinan. Ya. 125 perkamen dalam berbagai bentuk. Ya. Tetapi menarik bahwa segi akuratnya itu ada gitu. Pasti karena mereka nulisnya secara manual ada kesalahan 1-2, tapi ada. Tapi secara ini loh ya, gagasan itu runtut. Dan bisa dibuktikan bahwa ini dikatakan benar gitu. Nah, dasar itulah mengapa kemudian muncul nanti doktrin inerrancy bahwa Alkitab itu firman Tuhan, ya, infallibility dan sebagainya, tidak mempunyai tidak ada kesalahan. Ya. Nah, itu mau mengatakan itu poinnya di situ gitu. Ya. Karena itu berita inkarnasi Sang Firman menjadi manusia itu tidak diinspirasi oleh kelahiran Dewa Matahari ya. Jangan sampai keliru begitu. Kalau mau dikatakan memberi makna baru, tapi itu bukan menjadi sumber. Atau langsung mengambil saja, ya sudah ada tradisi lalu kemudian kita mau ambil lalu kemudian memberikan muatan gitu. Tidak seperti itu. Tidak. Apalagi ini pada diri Yesus gitu. Kaitannya itu mereka nih melihat siapa Yesus itu. Bukan sekedar memberi isi tetapi siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu.
Dan karena itu dirumuskan dengan sangat tepat oleh Matius pasal 28 dan ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi sosok ini yang mendapatkan kuasa di surga dan di bumi ini tidak boleh dikaitkan dengan namanya Dewa Matahari yang dikalahkan dan sebagainya. Lalu ada khotbah itu, ada Sol Invictus, kemudian ada Sol Justitiae ya, yang Dewa Kebenaran Yesus Kristus. Nah ini kita tanpa sadar menggunakan sumber. Kamu ngomong seperti ini dasarnya apa? Gitu loh. Kita kalau berbicara itu harus tahu sumbernya kamu dari mana. Gitu. Apalagi diberitakan kepada umat gitu loh. Dan jangan merugikan nilai dari Natal itu sendiri karena kita ingin kelihatannya ilmiah, kelihatannya kita ini pinter, berpendidikan, lalu ngomong pakai bahasa asing, Sol Invictus, wah kelihatannya keren banget. Nah itu saya kira kita berdosa gitu karena kita tidak melakukan sebagai seorang akademikus. Baik Pak Pendeta, sahabat, di episode Ngulik Alkitab pada saat ini dengan bahan bacaan Lukas pasal 2 ayat 1-7, kelahiran Kyrios Semesta, kita diajak untuk kembali ya merenungkan makna Immanuel itu, Allah bersama-sama dengan kita, yang melampaui batas-batas wilayah, teritori, sekat-sekat dan sebagainya. Dan sampai saat ini pun kita merasakan dan mengalami kehadiran Allah yang bersama dengan kita. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah bersama dengan kita, boleh mengulik teks ini dan menginspirasi kita. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun berada, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan sahabat dimanapun berada boleh menekan tombol like serta subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Kita mau menutupnya dalam doa. Silakan Pak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Baik, para sahabat YKB dimanapun berada, pada hari yang sangat istimewa di mana kita boleh merayakan kelahiran Kristus Sang Firman Allah menjadi manusia, mari kita sambut dan kita merendahkan diri kita agar damai sejahtera dari Kristus boleh menaungi kita. Kristus Sang Putra Allah yang lahir di dalam kehidupan kami umat manusia, sehingga di dalam Engkau hadirlah Sang Immanuel, Allah yang tak terbatas, berkenan melawat setiap kami. Oleh karena itu, biarkanlah kami sebagai umat percaya senantiasa belajar untuk mencerna setiap pemikiran, setiap informasi, setiap data, senantiasa secara kritis, dan kami ingin melihat bahwa karyamu melalui Kristus adalah karya yang senantiasa memberikan kepada kami karya yang membebaskan. Kami dibebaskan dari pemikiran-pemikiran yang picik, pikiran-pikiran yang terlalu mudah mengadopsi atau mengadaptasi nilai-nilai dunia, lalu kami beri nilai-nilai dengan iman Kristen, tetapi kami sendiri belum memiliki kemampuan satu metodologi yang tepat. Berikan kepada kami kesanggupan supaya iman yang kami miliki adalah iman yang senantiasa dapat kami pertanggungjawabkan. Lebih daripada itu, ya Kristus, berikanlah kepada kami damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia itu, sehingga dengan damai sejahtera itu kami dapat memiliki satu pola pemikiran yang penuh dengan hikmat, dengan kecerdasan dan pengetahuan, sehingga kami boleh memberi berkat melalui kehadiran dan peran kami sebagai gereja-Mu. Kami serahkan Bapa setiap kami di dalam setiap pergumulan yang dialaminya, biarkanlah kami diteguhkan bahwa kami bersama dan melalui Kristus, kami akan mengenal Engkau, Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan dan menebus kami. Demikian doa kami yang kami panjatkan di dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.